Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Untuk ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu membaca, menyajikan, dan menganalisis data dalam bentuk gambar, piktogram, diagram batang, tabel frekuensi, diagram garis, diagram batang daun, diagram batang ganda, dan diagram koordinat. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah anak-anak, coba nih, Bapak sedang pakai pakaian dari daerah mana? Betul, Papua. Coba di Papua sukanya lagu apa? Kalau Bapak, Hei yamku rambe yamku aronawa kombe. Nah, anak-anak, biasanya ini juga bahannya dari daun sagu. Cuman ini sudah dimodifikasi nih yang rumbai-rumbai ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Anak-anak yang sedang mendata tanggal lahir mereka. Nah, coba lihat data yang tadi. Bapak sekarang mau tanya, berapa banyak anak yang lahir di tanggal 15? Sekarang Bapak mau tanya lagi, berapa selisih banyaknya anak yang lahir di tanggal 8 dengan banyaknya anak yang lahir di tanggal 2. Susah bukan kalau kalian hanya melihat data yang tadi? Bapak akan ajarkan penyajian data dalam bentuk tabel dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat anak-anak, ada banyak data kan? Nah, data ini bisa kita susun dalam bentuk tabel. Tabel tinggi badan dan jumlah siswa. Nah, kita lihat coba setelah kita susun. Tinggi 128, ada 2 siswa. Tinggi badan 129 cm, ada 2 siswa. Tinggi badan 130 cm, ada 1 siswa. Tinggi badan 131 cm, ada 4 siswa. Tinggi badan 132 cm, ada 1 siswa. Tinggi badan 133 cm, ada 1 siswa. Tinggi badan 134 cm, ada 4 siswa. Tinggi badan 135 cm, ada 5 siswa. Tinggi badan 136 cm, ada 3 siswa. Tinggi badan 137 cm, ada 1 siswa. Nah, gunanya tabel ini untuk memudahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, ada berapa anak yang tingginya 130 cm? Jawabnya 1 siswa atau 1 anak. Jelas ya anak-anak? Jadi, data dapat disajikan secara runut dalam bentuk tabel. Mudah ya anak-anak ya?
Jelas ya? Ternyata membuat tabel untuk menyajikan data itu penting dan bermanfaat. Nah adik-adik, sekarang waktunya mencatat. Pertanyaannya adalah, berikut merupakan data jumlah pasien yang hadir di puskesmas selama 1 minggu. Senin, 35 orang. Selasa, 20 orang. Rabu, 22 orang. Kamis, 15 orang. Jumat, 35 orang. Dan Sabtu, 15 orang. Berapa perbandingan jumlah peserta sebelum hari Rabu dan setelah hari Kamis? Buatlah tabel data dan penjelasannya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Bapak akan mengajarkan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Coba kalian lihat tayangan ini. Bapak akan menanyakan coba, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Bagaimana kalian mengetahuinya? Sekarang, Bapak tanya lagi. Siapa yang mendapatkan nilai terendah? Bagaimana kalian mengetahuinya? Sekarang Bapak mau tanya, berapa selisih antara nilai terendah dengan nilai tertinggi? Bagaimana juga kalian bisa mengetahui itu? Anak-anak, Bapak akan jelaskan itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep penyajian data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD. Lihat anak-anak datanya. Nah, di situ ada penyajian dalam bentuk diagram batang. Nah, dari data di atas kita dapat mengetahui ada 3 siswa yang memiliki nilai ulangan 4. Ada 4 siswa yang memiliki nilai ulangan 5. Ada 4 siswa yang memiliki nilai ulangan 6. Ada 7 siswa yang memiliki nilai ulangan 7. Ada 11 siswa yang memiliki nilai ulangan 8. Ada 8 siswa yang memiliki nilai ulangan 9. Dan ada 3 siswa yang memiliki ulangan 10. Wah, kilogram. Hasil panen buncis 30 kilogram. Langkah-langkah. Hasil panen cabai sama dengan hasil panen seluruhnya dikurangi hasil panen tomat ditambah kedelai ditambah kacang panjang ditambah sama dengan 175 kg dikurangi dalam kurung 35 ditambah 50 ditambah 35 ditambah 30 kg atau sama dengan 175 kg dikurangi 150 kg sama dengan 25 kg. Kesimpulan, jadi hasil panen cabai Pak Ahmad adalah 25 kg. Mudah ya anak-anak? Nah, kalian tentu bisa jawab dong pertanyaan yang Bapak sajikan di awal tentang nilai tertinggi dan nilai terendah. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi
lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berikut merupakan data hasil panen Pak Seto dari bulan Januari sampai Mei. Januari 30 kg, Februari 25 kg, Maret 45 kg, April 50 kg. Jika jumlah keseluruhan hasil panen padi Pak Seto adalah 185 kg, berapa hasil panen padi pada bulan Mei? Buatlah dalam bentuk diagram batang. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang Bapak akan mengajarkan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan, kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Nah, bagus. Bapak mau tanya, coba dari mana kalian tahu banyaknya anak yang suka bakso, soto, sama sate? Ya, karena kalian lihat informasinya di sana. Sekarang, Bapak punya pertanyaan. Berapa banyak selisih anak yang suka bakso dengan anak yang suka soto? Bagaimana cara menghitungnya? Baik anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan membahas pemahaman konsep tentang diagram dalam bentuk lingkaran. Ya, siap? Perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, coba lihat tabel berikut. Ya, nilai 6 jumlah siswanya 3, nilai 7 jumlah siswanya 6, nilai 8 jumlah siswanya 5, nilai 9 jumlah siswanya 3, nilai 10 jumlah siswanya 1. Nah, total jumlah siswanya ada 18 orang. Jadi besar wilayah dalam bentuk derajat, untuk nilai 6 adalah 3/18 dikali 360 derajat, sama dengan 60 derajat. Untuk nilai 7 adalah 6/18 dikali 360 derajat, sama dengan 120 derajat. Untuk nilai 8 adalah 5/18 dikali 360 derajat, sama dengan 100 derajat. Untuk nilai 9 adalah 3/18 dikali 360 derajat, sama dengan 60 derajat. Untuk nilai 10 adalah 1/18 dikali 360 derajat, sama dengan 20 derajat. Nah, kalian bisa lihat kan di tabel lingkaran itu. Jelas ya? Nah, kesimpulannya anak-anak, data dapat digambarkan dalam diagram lingkaran setelah membentuk daerah data, salah satunya dalam bentuk satuan derajat. Nah, anak-anak, mudah kan? Nah, diagram lingkaran itu mudah. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyajikan soal diagram lingkaran dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Siap ya? Perhatikan soal berikut ini. Berikut data kesukaan anak-anak terhadap jenis olahraga. Jika banyak siswa yang menyukai olahraga voli ada 9 anak, maka berapa selisih anak yang menyukai olahraga sepak bola
dan olahraga bulu tangkis. Banyak siswa suka voli sama dengan 9 anak. Besar sudut siswa yang menyukai olahraga basket sama dengan 60 derajat. Besar sudut siswa yang menyukai olahraga renang sama dengan 70 derajat. Besar sudut siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Yang menyukai olahraga voli sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat. 30 derajat sama dengan 9 siswa. Jadi 10 derajat sama dengan 3 siswa. Besar sudut siswa yang menyukai sepak bola sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Selisih besar sudut siswa yang menyukai olahraga sepak bola dan olahraga bulu tangkis sama dengan 110 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 20 derajat. Selisih siswa sama dengan 20 derajat sama dengan 2 kali 3 siswa sama dengan 6 siswa. Kesimpulan, jadi selisih banyak siswa yang menyukai sepak bola dan olahraga renang adalah 6 siswa. Mudah ya? Berarti kalian pun bisa jawab dong tentang perbandingan tadi bakso dengan soto. Ya, mudah juga kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berikut merupakan data minat dari 180 siswa terhadap 4 ekstrakurikuler di sekolah. Seni suara 90 derajat, seni tari 60 derajat, 35 siswa menyukai karate, dan sisanya suka pencaksilat. Seorang siswa mengatakan ekstrakurikuler yang paling banyak peminatnya adalah seni suara. Apakah kamu setuju? Jelaskan dan buat diagram lingkarannya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Mulai minggu ini kita akan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris akan membantu kita berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia. Banyak pengetahuan juga tersedia dalam bahasa Inggris. Yuk kita menambahkan kemampuan berbahasa kita dengan belajar bahasa Inggris. My friend Marcia is at her friend's house. She says it is beautiful. I want to see this house. Here we are. Marcia, I am in the kitchen. It is a beautiful kitchen. It is beautiful. We cook in the kitchen. I eat in the kitchen. We relax in the living room. I relax in the living room. Marcia, let's go upstairs. I am in the living room. I relax in the living room. Now you try it. Where are you? Marcia, I am in the bathroom. I wash in the bathroom.